akan membahas salah satu teknik penting dalam dunia medis yang disebut radioimmunoassay atau RIA. Perkenalkan, nama saya Sinta dan ketiga rekan saya yaitu Alfi, Mila, dan Herlan. Dalam video ini kami akan membahas apa itu radioimmunoassay dan bagaimana sih teknik radioimmunoassay ini bekerja. Nah, jadi apa sebenarnya radioimmunoassay itu? Radioimmunoassay adalah salah satu teknik pengukuran suatu analit atau sampel berdasarkan prinsip reaksi imunologi antara antigen dan antibodi dengan sistem deteksi keradioaktifan melalui penggunaan zat radioaktif untuk menandai salah satu reaksi, misalnya antigen, di dalam reaksi imunologi tersebut. Nah, di samping itu, teknik ini mampu membedakan zat yang merupakan atau mempunyai struktur yang sangat mirip walaupun di dalam cuplikannya terdapat berbagai macam zat lain, sehingga hanya zat tertentu yang diinginkan saja yang akan terdeteksi atau terukur. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang apa itu radioimmunoassay. Sekarang saya akan membahas mengenai sejarah dari radioimmunoassay itu sendiri. Nah, metode radioisotop pertama kali diciptakan oleh Yalow dan Berson untuk menyelidiki volume darah dan metabolisme yodium. Mereka kemudian memodifikasi pendekatan ini untuk menyelidiki fungsi fisiologis hormon, termasuk insulin yang mengontrol kadar gula darah. Nah, para ilmuwan menetapkan bahwa penggunaan insulin yang tidak tepat adalah akar penyebab diabetes tipe 2 yang terjadi pada orang dewasa. Sebelumnya, mereka percaya bahwa kekurangan insulin adalah satu-satunya penyebab diabetes. Nah, lalu pada tahun 1959, metode pengukuran ini ditingkatkan oleh Yalow dan Berson. Dan mereka memberinya nama radioimmunoassay. Radioimmunoassay ini sangat sensitif. Nah, karena radioimmunoassay ini sangat sensitif gitu ya, dengan cepat radioimmunoassay ini dijadikan sebagai instrumen laboratorium yang umum karena hanya dibutuhkan sampel yang sangat sedikit untuk pengukuran. Ya, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlan. Di sini saya akan menyampaikan tentang konsep dasar radioimmunoassay. Ide dasar dibalik radioimmunoassay adalah untuk mengukur konsentrasi senyawa target dalam sampel dengan menggunakan radioaktivitas dan interaksi antigen antibodi. Dibagi 4 poin. Poin yang pertama yaitu penanda berbasis radiasi. Penggunaan isotop radioaktif dalam radioimmunoassay ini digunakan sebagai radioligan, yaitu senyawa yang terikat pada bahan kimia target atau zat pembanding konsentrasi bahan target dalam sampel dapat diketahui dengan mendeteksi dan mengukur radioaktivitas isotop ini. Poin yang kedua, antibodi spesifik. Antibodi digunakan dalam radioimmunoassay untuk memicu respon antigen antibodi tertentu. Reaksi radioimmunoassay menggunakan antibodi yang telah dihasilkan atau diisolasi secara khusus untuk bahan kimia target. Radioimmunoassay juga dapat menggunakan antibodi monoklonal yang diproduksi secara in vitro untuk meningkatkan spesifitas dan kepekaan. Poin yang ketiga, kompetisi antigen dan radioligan. Prinsip kompetisi dalam radioimmunoassay itu radioligan atau zat target yang diberi label radiolabel atau zat serupa, dan antigen dalam sampel bersaing untuk berikatan dengan antibodi spesifik. Ketika konsentrasi antigen dalam sampel lebih tinggi jumlahnya, radioligan yang berikatan dengan antibodi akan semakin rendah. Poin yang keempat itu pengukuran radioaktivitas. Deteksi dan pengukuran radioaktivitas dalam radioimmunoassay setelah pemisahan antara radioligan yang terikat dan tidak terikat. Radioaktivitas keduanya diukur menggunakan detektor radiasi seperti gamma counter atau scintillation counter. Lalu ada prinsip kerja radioimmunoassay. Dasar kerja dari radioimmunoassay adalah untuk mengetahui perbandingan konsentrasi antibodi yang terdapat pada bagian dalam tabung
dan antigen yang terdapat dalam sampel untuk menggunakan radioaktif. Analisis radioimmunoassay sederhana yaitu dengan mencampur isotop dan antibodi kemudian disisipkan pada sampel darah pasien. Terdapat dua metode dalam analisis menggunakan radioimmunoassay, diantaranya yang pertama, prinsip non-kompetitif. Yang paling sering digunakan adalah sandwich, yang mana prinsip dasarnya adalah reaksi suatu antibodi dalam konsentrasi yang terbatas dengan sebagian konsentrasi antigen. Prinsip yang kedua yaitu prinsip kompetitif. Sejumlah tertentu antibodi dimobilisasi atau ditempelkan pada suatu fase padat, misalkan dinding tabung plastik, sampel pasien yang memungkinkan mengandung biomolekul, misalkan patogen, ditambah bersama sejumlah tertentu biomolekul bertanda radioaktif yang akan berinteraksi dengan antibodi yang timbul. Asay kompetitif antibodi berlabel enzim strip AB, antigen dengan L terikat pada fasa padat dan antigen dari contoh berkompetisi untuk mendapatkan tempat pada molekul antibodi berlabel enzim yang terbatas. Asay sandwich, di mana suatu antigen multivalen pertama-tama diikat pada suatu antibodi poliklonal yang telah dimobilisasi. Perkenalkan, nama saya Mila. Saya di sini akan menjelaskan tentang cara kerja radioimmunoassay. Selanjutnya di sini ada cara kerja radioimmuno. Yang pertama di sini ada masing-masing sampel dipipet 100 mikroliter dan dimasukkan ke dalam tabung yang telah dilapisi oleh lapisan progesteron antibodi yang telah diberi label. Dan yang kedua di sini ada tambahkan 1 mili radioisotop 120 liter. Lalu dikocok menggunakan vortex mixer. Kemudian ditutup dengan plastik parafil dan disimpan selama 24 jam pada suhu kamar. Dan yang ketiga, setelah disimpan larutan radioisotop itu dibuang ke dalam botol khusus, jadi tidak sembarangan untuk dibuang. Tabung tersebut dikeringkan dengan cara dibalik, selanjutnya dicacah dengan gamma counter. Yang keempat ada presentase pengikatan dalam sampel antibodi spesifik dapat diketahui dengan membandingkan hasil cacahan 120 liter tadi pada tabung berlapis antibodi tanpa sampel. Selanjutnya ada spesimen. Spesimen di sini ada beberapa spesimen yang umum digunakan dalam radioimmunoassay meliputi. Yang pertama itu ada darah, poin darah yaitu ada serum, plasma. Yang kedua itu ada urin. Yang ketiga tuh cairan cerebrospinal. Yang keempat itu air liur. Yang kelima cairan asites. Yang keenam cairan amnion. Dan yang selanjutnya di sini ada persiapan spesimen. Berikut langkah-langkah umum dalam penyiapan spesimen pada radioimmunoassay. Yang pertama itu ada pengambilan spesimen. Pengambilan spesimen ini misalkan darah, urin atau plasma dikumpulkan dari subjek penelitian atau pasien. Yang kedua itu ada pemrosesan awal. Jadi si spesimen ini tuh biasanya perlu diproses dulu sebelum dapat digunakan dalam radioimmunoassay. Dan mungkin bisa melibatkan langkah-langkah seperti pemisahan serum atau plasma dari darah dengan menggunakan sentrifugasi
partikel padat atau endapan dari spesimen tersebut. Yang ketiga itu ada pengenceran. Pengenceran ini bisa dilakukan jika perlu. Jika konsentrasi zat target dalam spesimen terlalu tinggi atau diukur secara langsung dengan ria, spesimen dapat diencerkan dengan larutan pengenceran yang sesuai dengan pengenceran ini dilakukan untuk membawa konsentrasi si spesimen ini. Dan spesimen juga membentuk kurva kalibrasi radioimmunoassay seperti itu. Dan yang keempat yaitu ada penambahan tracer radioligan atau setelah pemprosesan awal yang dilakukan sebelumnya, spesimen yang telah diencerkan atau siap digunakan dalam bentuk aslinya dapat diinkubasi dengan tracer radioligan. Tracer ini adalah bentuk radio ballad dari zat target atau zat serupa yang digunakan dalam radioimmunoassay. Tracer ini akan bersaing dengan zat target dalam spesimen untuk berikatan dengan antibodi. Aplikasi secara umum dan klinik dari radioimmunoassay. Aplikasi radioimmunoassay secara umum terbagi menjadi dua. Pertama, ada bidang peternakan. Radioimmunoassay pada bidang peternakan dapat digunakan untuk menganalisis zat-zat yang ada di dalam cairan tubuh seperti urin atau kultur media yang berkadar rendah dan matriksnya kompleks. Selain itu, radioimmunoassay dapat juga digunakan untuk pendeteksi hormon progesteron, merupakan salah satu cara untuk memberikan dukungan dalam rangka peningkatan efisiensi reproduksi ternak, terutama yang berkaitan dengan adanya kelainan saluran reproduksi, dan dilakukan melalui deteksi konsentrasi hormon progesteron dalam susu atau serum. Kedua, ada bidang pangan. Pada bidang ini, radioimmunoassay dapat diaplikasikan untuk penentuan kandungan aflatoksin B1 dalam bahan pangan dan produksi pangan. Aplikasi klinik radioimmunoassay terbagi menjadi tiga, yaitu pertama ada pengukuran hormon. Radioimmunoassay telah digunakan secara luas untuk mengukur konsentrasi hormon dalam sampel biologis. Contohnya termasuk pengukuran insulin, hormon tiroid atau T3 dan T4, hormon pertumbuhan, hormon reproduksi, dan banyak lagi yang lainnya. Kedua, ada penentuan tingkat obat. Radioimmunoassay dapat digunakan untuk mengukur kadar obat dalam darah pasien. Hal ini digunakan dalam pemantauan pengobatan, penentuan dosis yang tepat, dan pengawasan terapi obat. Selanjutnya, yang terakhir ada diagnosis penyakit. Radioimmunoassay dapat digunakan untuk mendeteksi dan mengukur marker tumor, marker infeksi, dan zat lain yang terkait dengan diagnosis penyakit tertentu. Contohnya ada pengukuran konsentrasi PSA atau antigen spesifik fosfat dalam pengujian kanker prostat. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari radioimmunoassay. Kita bahas dari sisi kelebihan radioimmunoassay. Pertama, sensitivitas dan presisi yang tinggi. Kedua, pengerjaannya lebih cepat dan tidak memerlukan sampel yang besar. Selanjutnya, kekurangan radioimmunoassay. Pertama, reagennya kurang stabil. Kedua, memerlukan proteksi terhadap zat radioaktif. Dan yang terakhir, kekurangan penggunaan radioaktif tersebut berkaitan dengan keselamatan petugas laboratorium. Masalah pembuangan radioaktif. Fasilitas laboratorium khusus dengan persyaratan gedungnya dan mahalnya peralatan dibutuhkan.
Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pertama, radioimmunoassay adalah suatu dengan sistem deteksi keradioaktifan melalui penggunaan zat radioaktif untuk menandai salah satu reaksi. Kedua, radioimmunoassay dikembangkan oleh Yellow dan Barson pada tahun 1959. Ketiga, prinsip kerja dari radioimmunoassay terbagi menjadi dua, yaitu non-kompetitif dan kompetitif. Keempat, yaitu radioimmunoassay dapat diaplikasikan pada berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang kedokteran untuk mengukur konsentrasi hormon dalam sampel biologis. Kelima, yaitu salah satu kelebihan dari radioimmunoassay adalah memiliki sensitivitas yang tinggi. Adapun juga kekurangan dari radioimmunoassay adalah memiliki reagen yang kurang stabil. Nah, itulah tadi pembahasan singkat mengenai teknik radioimmunoassay. Semoga penjelasan yang tadi sudah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.